Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30, melakukan apapun demi gadis tercintanya. Senyum Rion tidak pudar sejak 1 jam lalu, bahkan ketika ia telah berada dalam kantornya. Tentu bukan karena ia tidak waras atau sesuatu yang lucu terjadi, melainkan karena kekasihnya. Memang apalagi yang dapat membuat seorang Rion Lorenzo tersenyum seperti itu jika bukan karena Liliana La Rosa. Gambaran air muka sang gadis yang ketika pagi-pagi mendapatkan ponsel baru dan mahal. Tepat ketika gadis itu membuka mata, membuat Rion tidak bisa berhenti tersenyum. Bagaimana tidak, Lily benar-benar menatap Rion tidak percaya. Kalau ponsel yang dipinta oleh pria itu tepat ketika tengah malam kepada Dante justru benar-benar datang saat pagi. Dan gadis itu setuju dengan Rion kalau Dante lebih menakutkan dibandingkan kelihatannya. Bukan karena ponsel yang bisa datang begitu cepat, melainkan juga itu ponsel keluaran terbaru. Yang bahkan belum beredar di pasaran dan terkenal mahal serta memiliki kualitas tidak main-main. Jadi bagaimana mungkin seorang Lily tidak terkejut setengah mati mendapatkan ponsel itu di pagi hari? Masih memikirkan reaksi Lily pagi tadi? Tebak Dante ketika ia masuk ke ruangan Rion dan mendapati pria itu masih dalam mode penuh senyum. Untuk orang sekitar hal ini adalah langka dapat melihat seorang Rion tersenyum seperti itu. Tapi untuk Dante sepertinya sudah tidak terkejut lagi mendapati temannya bereaksi seperti itu setelah adanya Lily. Lily benar-benar percaya sekarang kalau kau cukup terpercaya, Dante. Kekeh Rion yang memiliki arti khusus dalam ucapannya. Kuharap kau tidak mengatakan hal aneh-aneh tentangku kepada Lily, Rion. Ucap Dante, menghela napas karena ia tahu kalau temannya itu pastilah mengatakan hal yang tidak perlu kepada Lily. Hanya mengatakan kalau kau lebih menakutkan di balik wajah ramahmu itu. Dan itu benar, kan? Celetuk Rion. Kau benar-benar, cukup Bianca saja yang pernah ketakutan. Karena ucapanmu itu saat menyuruhku sesuatu seperti semalam. Protes Dante. Tenang, Lily tidak selemah yang kau kira. Dia hanya terkejut kalau kau bisa membawakan ponsel itu pagi tadi. Rion berkata seraya meluruskan duduknya. Jadi ada balasan dari polisi pemarah itu? Sambungnya, ya, dia setuju bertemu denganmu siang ini. Aku sudah menyiapkan tempat pertemuan dengannya tanpa dicurigai oleh pihak tertentu. Jawab Dante, seperti biasa telah mengurus semua dengan baik dan sempurna. Baiklah, ujar Rion santai. Mereka kembali membereskan pekerjaan yang menumpuk di meja. Kertas demi kertas, file demi file Rion bereskan sebanyak mungkin. Sebelum ia akan melakukan pertemuan dengan orang penting sekaligus berbahaya untuknya. Ada beberapa pertemuan dengan para klien dan mitra kerja lainnya atas permintaan Rion. Dante mengundurkan beberapa jadwal di siang ini ke hari yang lain. Tidak ingin sampai terjadi tabrakan jadwal. Sedangkan Dante tidak tahu akan berapa lama pertemuan dengan Daniel Wellington ini. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Rion dan Dante berangkat ke tempat pertemuan. Mereka tiba lebih lama dari waktu janjian, agar tidak terindikasi memiliki hubungan tidak sehat antara Lorenzo dan pihak kepolisian.
Semua itu atas permintaan Daniel yang memang ketat dalam aturan di instansinya. Tidak ingin sampai nama baik dirinya sebagai polisi tercoreng dengan gosip seperti penyuapan dan sebagainya. Mereka tiba di sebuah restoran mahal, di mana privasi akan terjaga dengan baik di sini. Namun tepat ketika Rion membuka pintu ke ruangan tempat Daniel menunggu, sebuah tinju melayang ke wajah Rion. Sayangnya, gerakan Dante lebih cepat dibandingkan napasnya sendiri. Dengan tangkas Dante menahan tinjuan itu tepat sebelum mengenai wajah Rion. Sedangkan Rion sendiri hanya berdiri santai tanpa mengubah ekspresi, seolah tahu kalau hal itu akan terjadi. Jika kau bersikap seperti ini lagi, jangan salahkan aku kalau kau akan berakhir dengan cara tragis. Geram Dante, menatap marah pria tinggi, tegap, berseragam di hadapannya. Kau masih sama menakutkan seperti sebelumnya, anjing Lorenzo. Tukas pria bernama Daniel yang menjadi alasan mereka datang ke restoran ini. Berhenti bersikap barbar, budak pemerintah. Balas Dante tanpa mengubah ekspresinya. Rion menghela napas panjang, lalu menengahi kedua orang di depannya ini. Ia tahu dengan jelas bagaimana hubungan keduanya, tidak pernah akur. Justru seperti musuh bebuyutan setiap kali bertemu. Jika bukan urusan amat penting, Rion tidak ingin menemui Daniel, setidaknya tidak bersama Dante. Karena pasti akan seperti ini. Aku akan pura-pura tidak melihat perbuatanmu karena Rion punya urusan denganmu. Ucap Dante yang menurunkan tangannya dan merapihkan pakaian. Mereka bertiga duduk di tempat masing-masing. Untuk sesaat tidak ada yang bicara sampai makanan datang dan pelayan pergi. Tidak ingin sampai ada yang mendengar mengenai pertemuan mereka di sini. Katakan kenapa kau memintaku ke sini, jika itu untuk urusan kotor aku menolak. Ujar Daniel langsung. Terlihat sekali sikap arogan dan serius pada pria itu. Menatap Rion dengan tatapan seperti predator bertemu dengan predator lain. Kau pernah bekerja di instansi kepolisian di Auckland, benar? Tanya Rion terlebih dahulu, ingin menginformasikan tentang hal yang ia dengar sebelum lanjut ke topik inti. Benar, jawab Daniel singkat. Aku ingin minta tolong padamu. Bisakah kau mendapatkan sebuah kasus lama di sana? Tanya Rion kembali, wajahnya serius. Kasus apa? Daniel kini menurunkan egonya. Jika sudah menyangkut pekerjaan, pria itu akan serius dan tidak main-main sedikitpun. Kasus pelecehan anak remaja di sekolah. Kasusnya terbilang cukup besar hingga sampai ke dunia maya saat itu. Aku minta tolong, bisakah kau mendapatkan informasi orang-orang yang melakukan pelecehan itu? Dari informasi yang kudapatkan ada sekitar 5 laki-laki yang menjadi tersangka. Kata Rion. Dahi Daniel mengerut dalam mendengar hal yang Rion paparkan. Bertanya-tanya kenapa seorang Lorenzo tertarik dengan kasus seperti itu terlebih di luar teritorialnya. Kenapa kau ingin tahu tentang kasus itu? Tanya Daniel akhirnya. Orang yang menjadi korban pelecehan itu adalah kekasihku sekarang. Dan dia masih dihantui oleh trauma akibat kejadian itu. Dan beberapa waktu belakangan ada orang yang menerornya. Dan orang itu kemungkinan besar adalah salah satu tersangka dari orang yang melecehkannya. Jelas Rion tidak ingin menutupi alasan ia meminta tolong.
Karena Daniel adalah pria dengan rasional tinggi, jadi ia harus dikuatkan dengan kebenaran. Ada ketidakpercayaan dalam air muka Daniel. Mungkin lebih tepatnya tidak menyangka kalau Rion Lorenzo akan melakukan hal sejauh ini untuk seorang wanita. Dan lagi kekasihnya adalah korban pelecehan. Membuat Daniel berpikir kalau mungkin ia melewatkan hal besar beberapa waktu ini. Tentu aku akan memberikan bayaran setimpal. Aku tahu kau tidak suka jika berurusan dengan uang dalam sebuah perjanjian seperti ini. Karena itu aku akan menawarkanmu hal yang lebih kau suka, kata Rion penuh percaya diri. Apa itu? Tantang Daniel. Aku akan memberikanmu informasi dari pembunuh adikmu. Rion menatap dalam Daniel, dan bisa ia lihat rahang pria itu mengeras. Tidak senang karena tiba-tiba Rion membawa kematian sang adik dalam perjanjian ini. Aku tahu kalau kau tidak mendapatkan informasi apapun tentang kematian adikmu itu. Semua orang percaya kalau kematian adikmu adalah kecelakaan, dan membuatmu menghentikan penyelidikan karena kau kekurangan bukti. Aku akan membawakanmu bukti yang kau mau, bagaimana? Sambungnya. Daniel melihat tajam Rion, mencari kebohongan pada pria itu, namun nihil. Bagaimana mungkin kau mendapatkan bukti yang bahkan tidak bisa kudapatkan selama bertahun-tahun? Tanyanya, aku punya orang yang bisa membantu. Aku tidak menjanjikan kalau akan langsung mendapatkan bukti konkret. Tapi aku berjanji setidaknya kau keluar dari jalan buntu tentang kasus adikmu, kata Rion penuh keyakinan. Aku akan menolongmu mendapatkan semua data tentang kasus itu, tapi dengan syarat. Daniel berkata dengan air muka tidak ingin ditawar atas permintaan yang akan ia sebutkan. Syarat apa? Tanya Rion, tetap santai. Ketika aku menemukan buktinya, beritahu aku bagaimana orang yang kau sebutkan itu mendapatkan buktinya, kata Daniel yang terdengar seperti perintah. Tentu baginya ia harus tahu bagaimana cara Rion mendapatkan informasi, yang bahkan seorang Daniel dengan banyak koneksi tidak dapat menemukan bukti kematian adiknya selama bertahun-tahun. Deal. Senyum kemenangan merekah di wajah Rion. Ia mendapatkan apa yang dirinya mau sesuai dengan dugaan tanpa meleset sedikit pun. Ia juga sudah menduga kalau Daniel pastilah akan meminta Rion untuk bertemu dengan orang yang membantunya menemukan bukti itu kelak. Kalau begitu, aku akan segera mendapatkan apa yang kau inginkan di Auckland. Tapi boleh aku bertanya satu hal? Tanya Daniel yang kini telah kembali memasang raut santai. Rion mengangguk, bersedia menjawab pertanyaan apapun yang Daniel lontarkan. Kenapa kau begitu ingin tahu tentang masa lalu kekasihmu itu yang tidak terdengar baik? Bukankah akan bagus kalau kau mencari wanita lain yang lebih baik darinya? Dengan status masa lalu yang bagus maksud contohnya? Tanya Daniel, tidak mengejek hanya ingin tahu. Karena bagaimanapun, mereka berdua sempat menjadi teman di sekolah. Walau jalan yang mereka hadapi harus berbeda haluan, kau akan mengerti jika kau sudah menemukan perempuan yang mengubah hidupmu, Dude. Kau yang selalu berpikir rasional mungkin tidak akan paham. Tapi suatu hari kau akan mengerti kenapa aku memilih gadisku ini dibandingkan wanita lain di luar sana.
Walau dia punya banyak kekurangan, mungkin alasannya tidak jauh beda. Kenapa kau tidak menyerah mencari bukti kematian adikmu? Itu karena dia sudah menjadi bagian dari hidupmu, benar? Jawab Rion dengan pandangan sedikit melembut. Kau berubah, Rion, nilai Daniel. Ini pertama kalinya ia melihat ada kelembutan dan afeksi dalam raut wajah Rion. Selama ia mengenal pria itu bertahun-tahun lamanya, Rion hanya tersenyum, tidak terkejut kalau orang sekitarnya sekarang melihat Rion seperti itu. Karena pria itu sendiri sadar betapa banyak hal yang berubah dalam dirinya. Dan itu semua karena satu orang, Liliana LaRosa, kekasihnya, kesayangannya. Dan Rion akan melakukan apapun demi kenyamanan gadis tercintanya itu. Lily yang sedang menikmati es krim seraya menonton film di ruang tengah. Terkejut ketika ia mendapati sebuah tangan melingkar di pundaknya. Ia heran bagaimana seseorang bisa berjalan tanpa suara. Dan itu selalu berhasil mengejutkan Lily setiap kali Rion mendatanginya jika pria itu tidak mengatakan apapun. Kukira kau di kamarmu, tumben menonton di sini, Lukas sudah tidur? Tanya Rion yang kemudian duduk di samping Lily. Sedang ingin saja, lagi pula pekerjaanku sudah selesai sejak kemarin, jadi aku hanya bersantai. Lukas juga tidur lebih cepat karena kelelahan bermain seperti biasa bersama si kembar. Jawab Lily, bagaimana harimu? Tidak ada yang aneh-aneh terjadi, kan? Tanya Rion lagi, ingin memastikan kalau gadis ini tidak menghabiskan waktu di ruang tengah dan menonton. Karena sesuatu terjadi lagi, seperti teror kemarin. Tidak ada, hari ini aman. Lily menjawab seraya menyuap es krim dengan sendok. Mau, ia menawarkan es krim kepada Rion. Pria itu mengangguk, membuka mulutnya agar sang gadis menyuapi langsung es krim itu ke mulut Rion. Ia berpikir kalau Lily akan malu-malu, namun Rion salah. Lily menyuapi Rion, bahkan menyeka sisa es krim di sudut mulut pria itu. Dan Rion lah yang salah tingkah dengan perlakuan Lily ini. Tidak menyangka kalau Lily bisa bersikap biasa saja dan justru Rion yang bereaksi sebaliknya. Ia membuang muka, berpura-pura melihat ke televisi. Agar Lily tidak melihat kalau ada rona di wajah pria itu hanya karena Lily menyuapi Rion dan menyentuhnya tanpa ragu. Dem, Princess, jika bukan karena traumamu aku pasti sudah membawamu ke kamar. Dan dirimu lah yang kumakan sekarang juga. Batin Rion yang benar-benar salah tingkah. Itu berkas apa? Tidak biasanya kau membawa pekerjaanmu ke rumah. Tanya Lily ketika ia mendapati berkas yang cukup tebal di meja, melihat kalau tadi Rion yang menaruhnya. Rion kembali menatap sang gadis, menepis semua pikirannya barusan untuk membicarakan hal penting. Love, boleh aku minta bantuanmu? Tanya Rion. Bantuan apa? Lily kembali bertanya. Sikapnya masih santai bahkan masih mengecap es krim. 5 tahun lalu temanku kehilangan adik satu-satunya. Semua orang mengatakan kalau itu kecelakaan. Padahal jelas kalau dari hasil forensik ada luka-luka dari benda tumpul bahkan tajam. Dan herannya, temanku tidak pernah bisa menemukan bukti-bukti. Siapa yang melakukan kejahatan itu terhadap adiknya?
Sampai sekarang dia masih terus mencari bukti itu, tapi selalu menemukan jalan buntu. Bisakah, walau sedikit saja kau memberikan informasi ataupun clue tentang kejadian itu? Rion menatap Lily, tidak memaksa agar gadis itu harus melakukannya padahal tidak ingin. Tentu, aku akan membantu. Jawab Lily langsung. Love, tidak masalah jika kau tidak ingin. Aku tidak memaksa, sungguh. Kau juga baru saja mendapat istirahat dari pekerjaanmu dan beberapa hal yang terjadi kemarin. Kata Rion, khawatir kalau Lily memaksakan diri atas setiap keinginan dari Rion. Aku sungguh ingin membantu. Lagi pula menganggur seperti ini cukup membosankan. Temanmu juga sudah berusaha keras demi mendiang adiknya. Setidaknya walau sedikit aku ingin membantu. Tapi jangan berekspektasi lebih, karena bisa saja aku tidak menemukan apapun. Ujar Lily, katakan saja apapun yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya, Princess. Rion berkata dengan raut wajah senang karena Lily benar-benar mau membantu. Lily berpikir sebentar, mungkin memang ada hal yang ingin ia inginkan sejak lama. Dan semakin ingin ketika selalu menghabiskan waktu bersama para bocah. Katakan saja, aku akan mengabulkannya. Suruh Rion ketika ia tahu kalau Lily memang menginginkan sesuatu. Aku ingin kita liburan. Kata Lily dengan mata berbinar. Liburan. Rion tidak menyangka dengan permintaan Lily. Ia lupa kalau kekasihnya ini adalah orang yang sederhana. Bersambung.